Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pengelolaan keuangan desa atau pelaksanaan keuangan desa dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Dea Amanda Putri, Yusna Khairunisa, Wendy Puji Safitri, Bulan Sari, Rita Lestari, Rifka Simanung Khalid, dan Mega Rahmasinta. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu pelaksanaan keuangan desa, kekuasaan pelaksanaan keuangan desa, kebijakan pelaksanaan APBD desa, dan prosedur pengeluaran kas, prosedur penerimaan kas, aspek perpajakan dalam pengelolaan desa. Definisi pelaksanaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus-siklus tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan badan-badan permusyawaratan desa atau BPD seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin, dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan materi B, kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa atau PTPKD. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Unsur perangkat desa ada 3, 1. Sekretaris, 2. Kepala seksi, dan 3. Bendahara. Pelaksanaan APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat jadi APBD desa merupakan alat pengkoordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk periode tertentu. Berikut ini ada beberapa kebijakan pelaksanaan APBD desa berdasarkan Pemdagri nomor 13 tahun 2014. Yang pertama, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Yang kedua, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota. Yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Yang keempat, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Yang kelima, bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Yang keenam, bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan atau PPH dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan, potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa ini tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Yang kedelapan, penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. Materi selanjutnya akan kita bahas adalah prosedur pengeluaran kas. Yang pertama adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya atau RAB.
Yang kedua, RAB tersebut harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Yang ketiga, pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Yang keempat, berdasarkan RAB ini, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada kepala desa. Yang kelima, SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran atau SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Prosedur pengeluaran kas. F. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran atau SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. G. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa berkewajiban untuk: yang pertama, meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Yang ketiga dapat kita lihat, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud. Yang keempat, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. H. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. I. Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran setelah pembayaran tersebut dilakukan. Prosedur penerimaan kas. Yang pertama, alokasi dana desa ADD dalam APBD kabupaten atau kota dianggarkan pada badan, dinas, kantor, pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. Yang kedua, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Yang ketiga, kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati. Dalam hal ini, badan, dinas, kantor, pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain di kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Selanjutnya, kepala badan atau dinas kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan, setda, kabupaten atau kepala dinas atau badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah atau BPKKAD atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut yang selanjutnya akan menyalurkan ADD langsung ke kas daerah ke rekening tersebut. E. Mekanisme pencairan ADD dalam APBD desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah, kabupaten, atau kota. Aspek perpajakan dalam pengelolaan desa. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Bagi penerima imbalan PNS golongan keempat, jika memiliki NPWP maka tarifnya sebesar 15%, dan jika tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan 18%. Bagi PNS golongan ketiga dan memiliki NPWP tarifnya sebesar 5%, jika tidak memiliki NPWP tarif sebesar 20% lebih tinggi, 6%, 20% lebih tinggi. Bagi PNS golongan kedua, jika memiliki NPWP, tarif yang dikenakan sebesar 0%, dan jika tidak memiliki NPWP, maka sama tarifnya yaitu 0%. Bagi penerima imbalan non-PNS, jika memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan yaitu 5%. Jika tidak memiliki NPWP, maka tarifnya yaitu sebesar 6%. Bagi penerima imbalan yaitu upah tukang dan kuli bangunan dengan penghasilan lebih besar dari 300.000 per hari, memiliki NPWP maka tarifnya sebesar 5%, dan jika tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan yaitu 6%. Yang kedua yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 22.
Jika nilai pembayaran sampai dengan 2 juta dan memiliki NPWP, maka itu tidak dipungut. Jika tidak memiliki NPWP, maka tidak dipungut juga. Jika nilai pembayaran lebih dari 2 juta dan memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan yaitu 1,5 dari dasar pengenaan pajak sebelum PPN. Jika tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan yaitu 3% atau 100% lebih tinggi dari dasar pengenaan pajak sebelum PPN. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja jasa, misalnya sewa kendaraan atau peralatan, servis atau perbaikan peralatan, jasa catering, kepada wajib pajak badan. Yang keempat, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak PPN lebih dari 1 juta rupiah. Yang kelima yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.